karena dari situ pasti akan ujungnya bukan kepada Arab, ujungnya bukan kepada durian Nabi. Tetapi karena memang hari ini hal itu masih terlalu cepat ya untuk masyarakat kita agak sibuk-sibuk nih malam-malam hari ini. Mas Ripi juga harus begadang membahas tentang tulisan-tulisan yang ditulis oleh timnya Rabita Alawiyah yang 500 halaman yang katanya judulnya keabsahan megalomania itu namanya. Kemudian Imam Mahdi, dan ini yang paling berbahaya ini Mas Riki. Imam Mahdi itu akan turun menurut kita di Sunnah wal Jamaah di akhir zaman nanti dari keturunan Nabi. Apabila hari ini kita tidak betul-betul untuk meneliti siapa turunan Nabi dan siapa yang bukan turun Nabi, tidak menelitinya kita, maka akan ada orang-orang yang mengaku Imam Mahdi dari bukan turun Nabi. Jadi Imam Mahdi palsu. Kenapa? Konsekuensi logisnya orang-orang yang palsu yang mengaku sebagai turun Nabi itu akan melahirkan Imam Mahdi palsu di masa yang akan datang. Ini sangat berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min huquqihi sallallahu alaihi wasallam an nuhibbahu wa nuhibba ahla baitihi wa an nahfadha nasaba dzurriyyatihi ila yaumil qiyamah. Minat tuhala'i wal lusaqa'i liwujudil irtibati bainahum wa bainal masail diniyah kal imamah wal zakati wal nadri wal waqfi wal wasiyati, bahwa sebagian dari hak-haknya Nabi kepada kita adalah kita harus mencintainya dan mencintai ahli baitnya. Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Wa man asarahum fi hayatihim. Kemudian sebagian daripada hak-haknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga adalah an nahfadha nasaba dzurriyyatihim ila yaumil qiyamah minad dukhala'i wal lusaqa, yaitu menjaga nasab-nasab dzurriyyat Nabi dari para penyusup-penyusup dan para pencangkok-pencangkok. Liwujudil irtibati bainahum wa bainal masail diniyah, karena adanya kaitan antara keturunan Nabi dan masalah-masalah agama. Kal imamah, seperti imamah, menjadi al-imamul a'zam. Yang kedua adalah wal zakat, seperti zakat, wan nadri dan nadat, wal wasiyati wasiat, wal waqfi dan wakaf, wal imamil mahdi dan imam mahdi. Tadi pagi saya, Mas Ripi, mendapatkan kiriman banyak sekali dari orang-orang bahwa Rabita Alawiyah katanya sudah melansir buku jawaban mereka terhadap ketidakabsahan nasab mereka. Jadi mereka ingin dengan buku itu masyarakat tetap mengakui bahwa mereka nasabnya sahih. Kira-kira demikian itu buku yang saya baca sekilas tadi sore. Dan malam hari ini saya akan menanggapi dari buku yang telah beredar itu, dikirimkan dengan masif ke berbagai grup-grup WhatsApp. Saya sudah membuat catatan-catatan. Di dalam catatan saya bahwa buku itu memang 500 halaman. Tetapi isinya yang merupakan hal-hal baru yang mereka tampilkan itu hanya sekitar 20 sampai 30 halaman lah. Jadi buku 500 halaman itu terbagi menjadi 2 bab. Bab pertama tentang
tolak ukur keabsahan nasab. Pasal pertama, tolak ukur keabsahan nasab dari bab 1 itu sebanyak 7 halaman. Kemudian pasal yang kedua itu tentang isbat para nasabah non Ba'alawi terhadap keabsahan nasab Ba'alawi versi mereka. Yang pasal ketiga, yang pasal kedua itu sekitar dari halaman 11 sampai 24. Kemudian pasal yang ketiga, pengakuan dan kesaksian para ulama terhadap keabsahan nasab Ba'alawi. Ini pasal ketiga dari halaman 25 sampai halaman 77. Kemudian pasal keempat tentang pengakuan ulama besar Nusantara dari halaman 26 sampai 101 ini. Banyak sekali nih pengakuan ulama besar Nusantara ini, pasalnya dibanyakin ini karena ini yang menarik untuk membawa viewer dari orang-orang Nusantara agar ini ulama-ulama kita ini sudah mengakui gitu. Padahal tidak ada sama sekali, nanti kita akan bahas dari ulama-ulama kita itu yang secara tegas qat'iyud dilalah yang menyatakan mereka itu mengakui nasab Ba'alawi. Kemudian pasal yang kelima, penetapan nasab dengan cara al-istifadah. Ini dari halaman 111 sampai 121 Mas Rifin. Kemudian pasal ke-6 dari halaman 122 sampai 128, jejak peninggalan pendahulu Ba'alawi di Hadramaut. Ada jejak-jejaknya katanya. Kemudian di bab kedua, ini dari 132, halaman 132 sampai terakhir. Ini tentang membongkar penyimpangan Imaduddin. Jadi menyimpang katanya Imaduddin. Ini nanti kita akan lihat apa saja yang dianggap menyimpang oleh Ba'alawi. Kalau saya dianggap lurus kan mereka rugi kan. Kalau mereka bikin buku kehebatan dan lurusnya logika Imaduddin Usman, wah itu bahaya. Maka penting dibikin sebuah judul penyimpangan Imaduddin Usman. Tetapi masyarakat kita ini kan sudah cerdas. Nah ini malam hari ini kita hanya ingin sedikit mengomentari hal yang penting agar masyarakat yang menginginkan saya menjawab itu bisa melihat garis-garis besar apa sebenarnya yang bisa diperhatikan secara agak serius dari buku 500 halaman yang isinya itu tulisan-tulisan yang nggak penting dari Facebook pun. Siapa saja orang yang itu membantu mereka dimasukin itu tulisan-tulisan Facebook dan sebagainya. Itu kalau yang membela saya kan yang dari profesor, dari para akademisi itu kalau dimasukin dalam kitab mungkin itu udah 5.000 halaman itu sudah bisa itu, karena banyak sekali saya lihat itu di dalam Google Search. Kenapa kita harus menjaga nasab keturunan Nabi? Karena ada masalah-masalah agama yang berkaitan dengan keturunan Nabi, seperti al-imamatul uzma, yaitu ketika kaum muslimin bersepakat seluruh dunia untuk mengangkat seorang imam, maka disyaratkan harus Quraisyiyun, seorang dari keturunan Quraisy. Haplogrupnya harus C1. Kemudian masalah zakat, kita tidak boleh untuk memberi zakat kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Maka berarti kita harus meneliti mana yang bukan Bani Hashim, mana bukan Bani Muthalib, atau kita meneliti dari mana yang Bani Hashim, mana yang Bani Muthalib, sehingga kita tidak memberikan zakat kepada mereka. Begitu pula dalam bab nadar, wasiat, wakaf. Orang yang bernadar, saya akan memberikan uang 1 miliar kepada keturunan Nabi yang ada di kampung Bojong Soang. Nah, itu berarti harus tahu mana keturunan Nabi dan mana bukan. Oleh karena itu kewajiban para ulama untuk betul-betul mempunyai perhatian yang sangat serius terhadap orang-orang yang mengaku sebagai turun Nabi.
Di masa depan itu tidak akan terlalu berat, Mas Rifki. Kenapa hari ini kita terlalu berat? Nah, karena masyarakat kita belum terlalu dewasa. Tapi di masa depan itu tidak akan sesulit pada hari ini. Kita nggak bakal lagi ngurus-ngurusin yang model Balawi ini, yang sudah ketahuan haplogrupnya G. Kalau di masa depan anak-anak kita itu nanti untuk meneliti keturunan baginda Nabi itu dari haplogrup dulu. Kalau haplogrupnya sudah J1, baru diteliti itu secara nasab dan sejarahnya. Kalau haplogrupnya itu sudah bukan J1, udah G begini, harus diabaikan. Nyapa-nyapain pasti nanti ujung-ujungnya sama juga itu. Kita akan bahas satu-satu. Ini agak santai, nggak apa-apa, agak lama juga. Yang pertama, dari sambil ngerokok aja Mas Sipi, nggak apa-apa. Siap. Dari bab 1 dulu. Pasal 1, tolak ukur keabsahan nasab, halaman 7. Ya, Imat. Dalam buku katakan bahwa para pakar teori ilmu nasab menyebutkan beberapa torik jalan antara untuk mengisbat nasab, keabsahan sebuah nasab. Jika satu saja terpenuhi, maka nasab itu sah. Ini selalu diulang-ulang itu oleh Hanif Alatas, bahwa metode menetapkan nasab itu torik jalan nih, ada 4, banyak sekali. Kalau misalnya satu saja sudah terpenuhi, maka katanya itu sudah sah nasab itu. Nah, di dalam buku ini yang disebutkan oleh Hanif Alatas itu cuma 2. Pertama tentang tercantum di kitab nasab, 2 tentang surah dan istifadah, dan dua-duanya tertolak. Metodologi isbat nasab yang disebutkan oleh buku Rabita Alawiyah ini, buku resmi Rabita Alawiyah ini, tertolak. Pertama, tercantum dalam kitab nasab katanya. Ini yang ditulis oleh Rabita Alawiyah kan. Dalam buku Rabita Alawiyah ini, sebuah nasab harus tercantum di dalam kitab nasab. Sebagaimana kita ketahui, silakan baca buku terbaru saya tentang literatur kitab-kitab nasab dari abad ke-3 sampai abad 13. Yang menyebutkan Ba'lawi itu baru kitab Tuhfatul Talib 996 Hijriah. 650 tahun setelah wafatnya Ahmad bin Isa, orang keturunan Nabi asli yang diakui oleh mereka sebagai luhur mereka. Jadi mereka mengakui Ahmad bin Isa yang ada di 345 Hijriah abad ke-4. Kemudian penulisan mereka sebagai keturunan Ahmad bin Isa itu baru ada di kitab Tuhfatul Talib tahun 996 Hijriah. Ada 651 tahun nasab mereka, umudun nasab mereka, nama leluhur-leluhur mereka tidak ada, tenggelam, gelap gulita dari kitab-kitab nasab. Lalu berdasar apa kita mengatakan kitab Tuhfatul Talib itu sah dalam menulis nasab Balawi? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena dalam kitab Tuhfatul Talib juga itu penulisnya mengatakan saya melihatnya dari sebuah ta'liq, bukan dari kitab nasab. Jadi pertama kali nasab Balawi ditulis di dalam kitab nasab bukan berdasarkan referensi dari kitab nasab sebelumnya, tetapi hanya berdasarkan sebuah catatan kecil yang dilihat oleh As-Samarqandi kemudian dituliskan. Ini namanya seorang an-nasabah al-mutasahil, seorang ahli nasab yang sembrono memasukkan sebuah riwayat yang tidak jelas, riwayat yang tidak ada referensinya, riwayat yang ghair muhaqqaqah, kemudian dituliskan di dalam kitabnya. Kemudian teori surah istifadah yang kedua. Ini surah istifadah pun sudah sering sekali saya mengatakan, tetapi untuk agar masyarakat kita ini bisa tercerahkan, ya kita ulangi lagi bahwa surah istifadah memang betul bisa digunakan untuk menetapkan nasab, tetapi dia punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya dia Allah yasbuta ma
yukhalifu. Mana tuh saya lupa. Innan nasaba mimma yasbutu bil istifadah illa ayyasbuta ma yukhalifu. Bahwa nasab memang sebagian dari apa yang bisa ditetapkan dengan istifadah, kecuali sudah jelas ada yang menentang. Sedangkan nasab Ba'lawi ini sudah jelas ada yang menentang. Bukan hanya ada yang menentang, ketiadaan riwayatnya selama 651 tahun itu sebenarnya sudah cukup. Bahwa nasab mereka memang nasabun muhdasun, nasab yang jadi-jadian. Kemudian ketika hari ini, nah istifadah itu sebenarnya untuk hari ini. Ini istifadah ini bahwa Hanif Alatas Ba'lawi, Rizik Syihab Ba'lawi itu istifadah namanya itu kan. Nah, istifadahnya apa furo itu tidak berkonsekuensi terhadap istifadahnya usul. Usulnya siapa? Ubaidillah. Untuk mengetahui surah istifadahnya Ubaidillah dari mana? Kita harus melihat sekitar zaman Ubaidillah kitab-kitab yang ditulis di zaman itu. Kitab yang ditulis banyak, tetapi tidak ada satupun yang mencatat. Yang mencatat keturunan Ahmad bin Isa lainnya banyak. Dari mulai abad ke-5 sampai abad ke hari ini. Tetapi yang mencatat bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak Ubaid itu baru di abad 10, 651 tahun. Begitu. Itu teori itu teori yang sudah jelas. Di dalam kitab fikih pun itu Ustadz Ma'ruf Qasim ya, Kiai Ma'ruf Qasim, Ustadz Yusuf Romli. Itu tinggal baca aja tuh seluruh kitab-kitab fikih tentang istifadah, suhrah, tasamu. Itu mempunyai syarat yang satu, yaitu dia tidak boleh bertentangan dengan dalil. Adamul mu'arid, adamul dafi, itu istilahnya macam-macam itu. Saya tambahkan lagi nih di dalam kitab Ilmu Nasab, Muqaddimah fi Ilmin Nasab. Idza wujidatir rik'atu as-sahihatu batalat tawaturul mukhalifu. Terlihat di dalam Muqaddimah halaman 72. Idza wujidatir rik'ah, apabila ditemukan sebuah kitab as-sahihatu yang sahih, batalat tawaturu, maka batal itu surah istifadah al-mukhalifu yang bertentangan dengan rid'ah yang tadi ditemukan itu sudah sangat jelas. Ini Hanif Alatas mengutip kitab Muqaddimat, mengutip kitab Rasail, bahkan ditaruh di dalam buku yang tadi itu yang baru itu ditaruh. Itu saya kadang-kadang ketawa. Itu lafadznya ditaruh, lafadz yang menyerang mereka sendiri itu ditaruh di situ. Itu apa maksudnya itu? Jadi lafadz sebuah kaidah yang sendiri gitu Mas Rifki, itu ditaruh di kitab itu di dalam buku ketidakabsahan nasab Ba'lawi itu gitu yang 500 halaman. Itu banyak sekali yang menyerang mereka sendiri, kemudian ditaruh di dalam halaman-halaman itu. Apakah menganggap sebenarnya masyarakat kita ini nggak bakal baca itu gitu, hanya melihat tebelnya udah ada jawaban. Mungkin yang diharapkan seperti itu, tetapi kita di dalam untuk memberikan pencerahan terhadap masyarakat ini tidak boleh kita bosan. Kita harus, karena ini masalah berhubungan dengan kemuliaan dan kehormatan keluarga Nabi besar Muhammad SAW. Tidak boleh ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi mengaku keturunan Nabi bi ghairi haqqin. Tidak boleh ada orang yang berhaplul grup selain J1 hari ini mengaku keturunan garis laki-laki kepada Rasulullah.